Selamat malam jemaat sekalian. Apa semuanya kabar baik-baik saja? Puji Tuhan. Ya. Kita baca beberapa ayat. Ya. Yang pertama coba kita buka Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 3. Ya. Pengkhotbah pasal 3. Ya, sebenarnya cukup panjang yang perlu dibaca, tetapi ambil ringkasnya saja ayat 1 dan 2. Ya. Ayat 1 dan 2. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk tanam, dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Oke. Kemudian kita baca Matius 26. Ayat 24. Matius 6 ayat 24. Satu, dua, tiga. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk segala kemurahan-Mu Tuhan yang kami nikmati, keselamatan jiwa kami yang oleh kasih karunia-Mu. Kami hanya perlu percaya saja Tuhan, dan kami tahu semuanya Engkau yang berikan. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu. Apalagi setelah kami menjadi anak-anak-Mu, Engkau menuntun terus hidup kami Tuhan. Engkau menghajar kami ketika kami salah. Engkau menuntun tangan kami ketika kami jatuh. Dan Engkau senantiasa memelihara kami Tuhan. Tolong kami agar kami selalu di dalam Engkau dan berusaha untuk hidup berguna bagi-Mu Tuhan. Kami berdoa dengan segenap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Segala sesuatu di bawah matahari ada waktunya. Kitab Pengkhotbah adalah kitab yang sangat spesial. Jarang dikhotbahkan karena memang sangat berbahaya. Karena malah ada yang bilang jangan tulis banyak-banyak buku, bikin capek lah segala macam. Karena saya tulis 44 buku, banyak orang kutip ayat itu untuk saya. Pak Suento jangan tulis banyak-banyak buku katanya, segala macam. Mereka tidak tahu Kitab Pengkhotbah itu judul utama, tema intinya adalah hikmat di bawah matahari. Hikmat di bawah matahari itu artinya penilaian memakai hikmat manusia melihat segala sesuatu yang di muka bumi ini terjadi ya adalah sia-sia. Betul sekali, betul. Ya. Jikalau tidak ada sorga, tidak ada neraka, jikalau orang tidak diselamatkan, jikalau hidup manusia seperti binatang, di Pengkhotbah di situ ada dikatakan, jikalau hidup kita seperti binatang, maka sebenarnya sia-sia. Seperti binatang yang dimakan dagingnya untuk protein, vitamin. Nah, begitulah manusia akan sia-sia sebenarnya. Gitu. Nah, tetapi puji syukur kepada Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan kita manusia berbeda. Jadi
Kita bukan orang yang terkungkung di bawah hikmat matahari. Kita adalah orang yang berhasil menembus cakrawala matahari dan bisa melihat kekekalan, bisa melihat jauh melampaui kematian, jauh melampaui segala sesuatu yang di dunia, di muka bumi ini. Saya sering berkata bahwa manusia duniawi, mereka memandang ya paling jauh sampai ke San Diego, ya, ke tanah kusir, ya itulah ya. Dan cukup banyak orang kaya yang sudah membeli kuburnya duluan, ya, disiapkan, ya, dengan katanya sih nggak mau repotkan anak-anaknya, tetapi sebenarnya ya pandangannya paling jauh ya sampai di situ, gitu. Dan mereka tidak mempersiapkan tempat di sorga, anehnya, mempersiapkan tempat di San Diego, ya. Kalau papa saya di Kenangan Lestari, ya, sampingnya, gitu. Ada yang di tempat-tempat yang lain, gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, memang manusia mengkhawatirkan hal-hal ini, ya. Sehingga ada sejumlah pendeta di Pontianak datang kepada Ration dan mereka semua kenal saya. Ration bilang nanti ngobrol dengan Pak Suento, dan beberapa hari yang lalu ini ketemu saya mereka. Mereka sangat ingin supaya bagaimana Pak Suento bikin satu taman pekuburan di RBC. Saya bilang sedang diusahakan, sedang dipikirkan, ya, untuk itu. Ya karena manusia berpikir sampai ke situ banyak. Nah tetapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tadi saya katakan bahwa kita adalah orang yang berbeda, ya. Kita memiliki kelebihan jauh lebih, ya. Kenapa? Karena kita sanggup melihat sampai ke kekekalan, ya. Kita sanggup melihat hadiah surgawi yang disediakan. Kita sanggup melihat bagaimana nanti kita akan berkumpul bersama-sama orang-orang yang kita kasihi. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, memang beberapa hari ini, ya, hal-hal demikian banyak datang kepada saya, banyak momen untuk merenung, ya. Baru hari ini juga di grup serba-serbi, ya toh, Jamie lahir dapat putra, ya kita semua ikut bersuka cita. Tapi Pak Wawan, ibunya meninggal, kita berduka cita jadi sukacita, duka cita, duka cita jadi ini, ya inilah manusia, ya tahu. Ibu mertua saya, Mama Simo, ya baru meninggal. Kami pergi ke sana untuk ya mengantarnya terakhir, ya tahu. Dengan umur 90 tahun sudah bonus dari bonus itu, ya kan. Karena Alkitab berkata umur manusia 70, kalau kuat 80. Ini super kuat jadi 90, ya know. Tadi sama Pak Alfred kita bergurau, ya know. Ini katanya untuk supaya panjang umur, ya know, itu pergi stem cell, mereka stem cellnya ke macam-macam negara barat. Saya bilang tanya Pak Herman yang 92 stem cellnya di mana? Ya. Akhirnya ya, kalau saya lihat, ya know, ya ada banyak faktor sebenarnya, faktor genetika, ya. Dan banyak yang saya amatin yang meninggal ini, ya. Itu justru yang hidupnya enak itu umurnya lebih pendek, ya. Saya terus terang kakek saya umur pendek, ya, kakek dari papa saya. Karena kaya sekali gitu. Zaman dulu lagi tidak ada tes darah, tidak ada cek darah tinggi, darah rendah, tidak ada, gitu. Ya boleh dikatakan 1 minggu mereka potong 1 babi, ya. Karena zaman itu, ya, dan makan
makan terus gitu ya, makan terus ya, akhirnya nggak sampai 60 kalau tidak salah meninggal. Nah, kalau yang hidup susah, saya lihat hidup susah gitu, itu malah panjang umurnya gitu. Makanya nggak usah stem cell gitu, banyak puasa aja gitu. Ya enggak? Banyak puasa aja, betul nggak ya? Karena begini sebenarnya, ini bukan hanya omong kosong. Saya sudah mendengar sangat banyak sekali penjelasan dokter ini, dokter yang saya kunjungin sekarang. Bahkan saya konsultasi dengan dokter diabetes saya, ya dulu di Penang segala macam, bahwa kita makan itu tidak boleh terlalu banyak. Jadi bapak kencing manis katanya, bapak diabetes, gula darah tinggi, itu katanya kalau satu hari bapak perlu 1.500 kalori, ya untuk kegiatan biasa perlu 1.500. Lalu makanannya enak, gitu. Sayang ditinggalkan, gitu. Lalu disikatlah sampai 3.000 kalori, gitu. Itu kelebihan berapa? 1.500, gitu. Ya, jadi kelebihan kalori 1.500. Nah itu jadi penyakit ini ya. Walah, ya doh. Coba bayangkan. Nah memang kalau perlu 1.500 kalori, makanan tidak enak. Kita nggak ada nafsu makan segala macam. Akhirnya makan ala kadarnya, cuman 1.000 kalori kurang 500. Memang akan lebih kurus. Tetapi kalau dalam batas wajar, nggak sampai mati, ya toh, itu tidak numpuk penyakit katanya. Oh begitu ya. Ya, makanya langsung dia bilang kepada saya waktu itu, saya di Penang, Bapak diabetes tidak boleh gemuk, dia bilang. Hah, saya kaget ya toh waktu itu. Waktu itu saya hampir 70-an kilo, 70 lebih gitu, 70 lebih. Bapak tidak boleh kurus, dia bilang. Ibu-ibu itu dokternya, ibu-ibu. Ya. Lalu dia kasih obat sama saya. Dan sejak saat itulah saya makin kurus ya. Dan kurus 16 kilo 16 kilo ya. Jadi tetapi ya puji Tuhan ya, lebih sehat, rasanya lebih sehat, lebih ringan gitu ya, lebih ringan, nggak berat gitu kan, berat gitu. Lebih ringan. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tetapi apapun yang terjadi sebenarnya bagi orang yang percaya kepada Tuhan, kita perlu berserah. Ya. Nah, kita bersuka cita dengan orang yang mendapat anak. Jadi dalam siklus manusia ini, ya melahirkan, meninggal, ini non-stop. Ya, yang repotnya itu kita dalam satu grup, betul nggak? Ya toh, satunya meninggal, satunya dapat anak. Jadi kita nggak tahu mana mau ucap duluan gitu kan. Ya toh. Repot sekali. Jadi saya tadi saya ucap yang Pak Wawan, saya bilang Simu kamu ucap yang Jemi gitu. Ya. Jadi kita sampai begitu. Nah, inilah kehidupan ya toh. Fakta yang kita hadapi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya ingin tekankan pada malam hari ini adalah bahwa kita ini istimewa. Kalau sesuai dengan yang di kitab Pengkhotbah, hikmat di bawah matahari, ini, maka segala-galanya sia-sia. Ya. Memang betul ya. Saya lihat banyak orang ya, dengan kehidupannya, saya tahu ini orang cari uang, terus cari uang. Sampai capek dia cari uang, enggak berhenti ya. Ya memang sulit berhenti. Kenapa sulit berhenti? Karena itu sudah menjadi habitnya gitu, sudah menjadi kebiasaan kehidupan sehari-hari. Gitu. Sampai nggak bisa berhenti. Sekali berhenti sakit ya. Nah, sekali berhenti sakit dan bisa meninggal. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, memang dilihat secara hikmat di bawah matahari, hidup ini sepertinya sia-sia. Gitu. Tetapi, nah Tuhan Yesus bicara tentang Yudas. Tuhan Yesus bicara tentang Yudas yang tadi kita baca. Ya, katanya memang sesuai dengan apa yang tertulis tentang anak manusia,
sesuai dengan apa yang tertulis ya, itu akan naik ke atas kayu salib. Sesuai dengan yang tertulis. Sesuai dengan nubuatan. Tuhan Yesus akan disalibkan. Tetapi dia ada bilang gitu, ya. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia diserahkan. Lebih baik adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Nah berarti ada orang yang lahir tak berarti, malah celaka. Ya. Lahir tak berarti, malah bukan cuma kalau lahir tidak berarti saja, seperti binatang mati selesai, tidak ada urusan apa-apa lagi. Tidak apa-apa. Tapi kalau mati ada urusannya, akan pergi ke neraka, maka lebih baik tidak dilahirkan. Nah ini maknanya gitu. Jadi Tuhan Yesus berkata tentang si Yudas ini, lebih baik dia tidak dilahirkan. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tentu kita percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, betul nggak? Ya, kita sangat percaya itu. Nah itulah, karena sangat percaya itulah maka segala daya upaya, segala usaha kita sampai berjerih lelah ya, untuk memberitakan Injil, untuk menolong orang supaya dia jangan dilahirkan sia-sia gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa mengerikan manusia lahir, semua orang happy mengucapkan selamat kepada orang tuanya. Bayinya nggak tahu apa-apa, ya kan? Yang terima ucapan selamat itu orang tuanya. Bayinya lahir, ya mantap gitu, ya, dan sehat, semua orang kasih selamat begitu. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jikalau dia tumbuh besar dan kemudian jatuh dalam dosa, setelah akil balik dia berdosa dan kemudian tidak diselamatkan, betapa sia-sianya dilahirkan, betapa sia-sianya semua ucapan selamat itu, betapa sia-sianya semuanya. Nah oleh sebab itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita orang yang sangat-sangat mengerti akan ini, maka kita dengan segenap hati ya, segenap-genap hati, sepenuh-penuh hati kita mau menolong orang. Kita mau membawa orang kepada Tuhan supaya semua yang lahir tidak ada yang sia-sia sebenarnya. Tidak ada satupun yang sia-sia. Nah lebih indah lagi, ada satu ayat lagi yang saya ingin ajak baca. Di dalam 1 Korintus pasal yang 15. 1 Korintus pasal 15. Ya. 1 Korintus pasal 15. Kalau mulai baca dari ayat 12, saya mulai baca dari ayat 12. Katanya. Jadi katanya, ya 1 Korintus 15 mulai ayat 12. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jika kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Wah, ini sangat dalam. Kata Rasul Paulus, dia sudah dengan segenap hati, dengan segala daya upaya
mengorbankan waktu, tenaga, bahkan hidupnya, tidak menikah. Ya. Dari satu kota pindah ke kota yang lain. Dirajam, diusir, digebukin. Ya. Sampai babak belur semuanya. Nah, kalau yang dia beritakan ini semuanya ternyata bohong gitu. Ternyata Yesus Kristus tidak dibangkitkan. Dan ternyata tidak ada kebangkitan. Semua itu bohong. Celaka. Betapa celakanya. Betapa celakanya. Ayat yang ke 19 itu indah sekali. Ayat 19. Coba kita baca sama-sama ayat 19. 1, 2, 3. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kalau dalam hidup ini saja, kalau dalam hidup ini saya mau orang-orang karismatik yang teologi sukses itu baca ini ulang-ulang, ya, baca ini ulang-ulang. Kalau dalam hidup ini saja kita menaruh pengharapan pada Kristus, maksudnya apa dong? Maksudnya kalau kita menjadi orang Kristen yang hanya berpengharapan kepada masalah materi gitu, dan pada hal jasmani dan duniawi saja. Sementara orang lain hidup senang-senang. Kita kumpul di sini Rabu malam berdoa, hari Minggu kita kumpul lagi, dan kita habiskan banyak uang kita untuk penginjilan. Saya seminar ke sana kemari, capeknya bukan main. Nah, kalau tidak ada kebenaran kebangkitan, tidak ada surga, tidak ada apa, dan sudah berjeri lelah segala macam, betapa malangnya keadaan itu. Betul nggak? Betapa malangnya sebenarnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itu apa? Kita, maksud Rasul Paulus, bukan berpengharapan pada masalah duniawi ini saja. Kita bukan ini berpengharapan yang hanya untuk menaruh pengharapan pada Kristus dalam hidup ini saja. Dalam hidup ini saja, bukan. Tapi kita menaruh pengharapan pada Kristus akan hidup yang akan datang. Tentang hidup yang akan datang. Itu lebih indah. Nah, berarti kita ini apa? Maksud Rasul Paulus begini, pengorbanan kita, ya, pengorbanan kita. Kita sudah berkorban, ya. Kita di sini tidak sehebat Paulus berkorban, betul nggak? Ya kan? Ya, mana belum ada yang masuk penjara kita. Belum ada yang masuk penjara. Belum ada digebukin, paling hampir-hampir saja mau digebukin gitu. Belum ada yang digebukin gitu. Belum ada kita belum menderita apa-apa bagi Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau hidup seperti Rasul Paulus ini ya, coba Anda bisa bayangkan ya. Dia bilang kalau ternyata Injil yang dia beritakan itu tidak benar, kalau ternyata Yesus Kristus tidak dibangkitkan, kalau ternyata tidak ada kebangkitan dan lain sebagainya, berarti apa? Betapa malangnya sudah memilih hidup yang demikian ini. Betapa malangnya. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tetapi kebenaran adalah apa? Oh, tidak demikian. Tetapi kebenarannya adalah apa? Ada pengharapan sorgawi. Kata Rasul Paulus apa? Yang kuinginkan adalah mengenal Dia. Semakin mengenal Dia, dan aku melupakan apa yang telah di belakangku, dan aku berlari-lari kepada tujuan yang di depanku. Jadi ya, dia meninggalkan semuanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin katakan kepada Anda semua pengorbanan yang bisa dilakukan oleh manusia. Rasul Paulus ada tulis satu kata, jadi kalau misalnya di surat Roma dikatakan, segala penderitaan, kalau kita tukerkan semua penderitaan kita itu, ya. Ini di Roma pasal 8. Coba kita baca Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 18. Roma pasal 8 ayat 18. Sama-sama.
1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Coba bayangkan. Dia yakin katanya bahwa penderitaan zaman sekarang ini, penderitaan yang dia alami, penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Hitunglah, katakanlah, kamu menderita, seseorang menderita penderitaan yang terhebat sekalipun, terhebat. Itu pun sebenarnya masih belum cukup untuk ditukarkan kepada kemuliaan yang akan dinyatakan. Maksudnya begitu. Belum cukup ditukarkan untuk kemuliaan yang akan datang. Nah, oleh sebab itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya hanya memakai kesempatan malam ini untuk saudara yang kumpul di sini maupun yang di rumah. Saya ingin katakan kepada Anda bahwa tidak ada pengorbananmu yang lebih besar. Tidak ada pengorbanan yang terlalu besar untuk Tuhan dan untuk kemuliaan. Tidak ada. Ya, tidak ada. Tidak ada penderitaan yang terlalu besar. Tidak ada. Tidak ada harga yang terlalu mahal yang kau bisa bayar untuk keselamatan jiwamu dan untuk kemuliaan yang akan diberikan itu. Tidak ada. Saya kasih tahu, tidak ada. Oleh sebab itu marilah kita bersemangat. Marilah kita bersemangat. Dan saya ingin katakan terakhir. Ini beberapa kematian yang saya baru hadapin beberapa hari ini. Mengingatkan. Sebagai firman Tuhan berkata, lebih baik pergi ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Mengingatkan apa? Bahwa manusia itu rapuh. Sangat rapuh. Ya. Bahwa kalau mau mati sebentar saja. Pak Soeharto post video sampai 2 kali post, saya tanya, apa itu Pak? Nggak tahu sudah melalui diagnosis dokter atau tidak. Orang mati, orang sedang tidur mati katanya. Gara-gara kepalanya terlalu dekat dengan handphone. Saya sama Simu bilang, apakah itu sudah benar gitu ya? Karena handphone seringkali juga ada dekat di kepala saya gitu ya toh. Saya, apakah itu benar gitu kan? Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tapi oke lah, benar atau tidak benar saya tidak tahu gitu ya toh. Benar tidak benar saya tidak tahu. Tapi yang menjadi pelajaran adalah apa? Ternyata hidup ini begitu rapuh. Ya. Hidup manusia itu begitu gampang. Kapan mau mati? Tanpa duga-duga mati seketika. Betul nggak? Pak Fred ya. Yang bikin rumah Pak Fred itu yang urus itu ya toh. Bangun dari tempat tidur, malam mau pergi kencing, jatuh, mati. Mati, jatuh, mati. Begitu gampang gitu ya. Wah, saya bilang, nah itulah sebabnya, dengar baik-baik, itulah sebabnya pakai waktu kita sebaik-baiknya. Ya, kalau memang Tuhan mau kita berkorban untuknya, sebenarnya itu adalah satu kesempatan gitu loh. Ya, artinya bisa berkorban karena semua itu akan ditukar dengan kemuliaan Tuhan yang maha adil ya. Tuhan yang maha adil. Dia akan tukarkan semua pengorbanan, semua yang kita lakukan itu dengan kemuliaan yang disediakan bagi tiap-tiap orang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, seringkali orang jadi tidak semangat, orang jadi tidak giat, bahkan ada yang patah semangat dan lain sebagainya. Apa penyebabnya tahu nggak? Karena pandangan mereka mulai minus, jadi nggak bisa lihat jauh, minus mulai. Lihatnya paling jauh sampai mana? Tanah Kusir, San Diego. Dia tidak bisa lihat sampai ke dalam kekekalan. Gitu. Padahal marilah kita lihat lebih jauh lagi. Dan kita akan tahu bahwa tidak ada harga yang terlalu mahal. Tidak ada penderitaan yang terlalu berat. Tidak ada pengorbanan yang terlalu besar yang kita bisa berikan kepada Tuhan
yang sudah menyelamatkan kita. Amin. Kita berdoa. Mari renungkan Jumat yang dikasih Tuhan dan juga yang di rumah. Saya ingin katakan kepada Anda, pertama-tama Anda harus cari gereja yang benar. Kalau sudah dapat gereja yang benar, maka sepenuh-penuh hatilah. Tidak ada pengorbanan yang terlalu besar. Tidak ada harga yang terlalu mahal. Tidak ada penderitaan yang terlalu berat yang dapat kita berikan kepada Tuhan yang mengasihi kita, yang telah menyelamatkan kita. Tidak ada. Dan waktu ini sangat singkat. Waktu hidup kita itu sangat singkat. Kita tidak tahu kapan tiba-tiba ya, kita tidak bernapas lagi. Sudah waktunya. Tuhan berkata, pulanglah. Dan apakah kita pulang dengan tangan hampa? Nah, ini yang penting. Bapa di sorga, Bapa, tolonglah kami anak-anak-Mu untuk memandang jauh ke depan. Jangan biarkan pandangan kami makin dekat. Akhirnya kami hanya melihat besok lusa, waktu yang terlalu singkat. Bahkan hanya melihat sampai ke kuburan. Kami tidak sanggup melihat sampai ke dalam kekekalan. Tuhan tolong kami. Pimpin kami Tuhan. Biarlah hati kami berkobar untuk Engkau Tuhan. Berkobar-kobar Tuhan. Dan setiap saat kami siap dipanggil. Karena kami tahu kami hidup bagi-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami berdoa dengan segenap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.